Selamat Iya, siang, Ibu. baik. Ibu. Ya, Siang, Ibu. baik dari Universitas Ibu, Universitas Flores, dan mahasiswa PMM dari Sabang sampai Merauke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Sehat, Ibu. Puji Baik, Ibu. Tuhan, baik Ibu. Alhamdulillah, sehat-sehat Baik, ya Ibu. semua ya. Oke, hari ini kajian matematika sekolah berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Karena hari ini kita kedatangan pemateri seperti yang tertera di flyer ya, atau yang saya jadikan sebagai background ini. Oke, kita kedatangan pemateri, di situ tertulis beliau adalah guru sekaligus duta Kanva. Kita sapa ya. Bapak Agus, apakah sudah hadir di sini? Kebetulan sudah Bu. Gimana suara saya? Apakah kedengeran Bu? Suaranya pada sudah masuk Bu? Oke, Sudah. teman-teman Oke, yang lain baik. suaranya sudah jelas ya? Sudah. Sudah, Ibu. Sudah Sudah jelas, jelas. Bu. Oke, Assalamualaikum Pak Agus. Ya Pak, saya saya dosen pengampu mata kuliah kajian matematika sekolah, dan hari ini kita sedang melaksanakan workshop online yaitu dengan tema media pembelajaran interaktif berbasis Canva. Jadi adik-adik mahasiswa di sini diharapkan nanti setelah mengikuti workshop online ini mereka dapat membuat media pembelajaran interaktif dengan menggunakan Canva, begitu Pak. Oke, sebelum kita mulai, mungkin ada baiknya Pak Agus memperkenalkan diri dulu. Saya penasaran dengan kata duta Canva ini seperti apa sih Pak? Monggo silahkan memperkenalkan diri dulu Pak. Baik, rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada dalam menyimak di kuliah online ini. Terima kasih Bu Wahyu, Diah Ayu atas waktunya. Perkenalkan, saya di sini sebagaimana yang sudah disebutkan tadi. Saya Agus Supriyanto, asal dari Solo, Jawa Tengah ya. Dulu teman satu kampus dengan Ibu Dian dan juga Ibu Mika Ambarawati ya. Nah, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Dan pada kesempatan kali ini saya diminta untuk membawakan sebuah materi yang berkaitan dengan pembuatan media ajar, media pembelajaran interaktif seperti itu ya, menggunakan aplikasi Canva seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa juga. Nah, Ibu Diah tadi mempertanyakan tentang duta Canva seperti itu ya, Ibu ya. Jadi Canva ini sendiri itu ada 3 jenis ya, Bapak Ibu. Pak Aldi bisa di-mute terlebih dahulu. Jangan takut salah nanti. Cukup dia kepala las. Mana rokok bre? Rokok apa ini? Bre, ke sini siapa bro? Jangan lagi. Kamu zoom juga mau zoom. Oke, barangkali yang dari teman-teman host bisa membantu untuk mute, barangkali kepencet itu ya. Kita tidak kuliah lebih kita minta uang kita biaya selama ini lebih kita buka usaha di kampung. Kamu bilang ke saya. Bukan tidak ada data semua. Brian Nama siapa? Brian. Nama lengkap. Oke, terima kasih. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi Canva, di dalam Canva itu ada 3 program ya Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya kita mendaftar Canva, itu akan mendapatkan Canva Basic atau Canva Free seperti itu. Nah, cuman nanti ada beberapa pembatasan di sana yang tidak didapatkan oleh pengguna Canva Premium seperti itu. Nah, untuk pengajar sendiri atau guru, dalam hal ini hanya guru saja ya Bapak Ibu. Kebetulan untuk dosen belum bisa mendaftar ini karena memang ini hanya klaim untuk guru saja. Jadi Canva ini memberikan satu fasilitas khusus yaitu Canva Premium untuk guru saja. Jadi murid pun juga tidak boleh membuat Canva ini yang awalnya itu premium berbayar. Nah, khusus untuk guru ini premium tapi gratis. Jadi semua fitur yang awalnya itu hanya diperuntukkan untuk
pengguna premium atau pengguna berbayar berlangganan, nah ini bisa dinikmati oleh para guru seperti itu. Nah, untuk yang di jenjang mahasiswa, sepertinya ada program tersendiri yang sampai saat ini saya belum tahu karena saya tergabungnya dengan Canva for Edu atau Canva Pendidikan seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, saya pribadi ini kemarin di tahun yang lalu di tahun 2022 saya terpilih mewakili di Indonesia itu ada 10 orang, jadi yang mewakili setiap beberapa daerah dan saya di Jateng DIY itu ada satu. Nah, itu terpilih menjadi guru duta Canva di Indonesia. Nah, untuk tahun ini sekarang sudah ada duta Canva global ya. Jadi untuk yang tahun 2023 ini duta Canva-nya tidak hanya di spesifik di Indonesia dan Asia Tenggara, tetapi sudah global. Jadi di grup kami, di grup duta Canva atau apa istilahnya ya, guru duta Canva lah seperti itu sekarang sudah beranggotakan lebih dari 3 negara. Nah, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Nah, disinilah program itu berasal. Nah, tugas kami adalah mengenalkan Canva sekaligus fiturnya dan juga penggunaannya dalam dunia pendidikan seperti apa. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan dengan Canva. Nah, mungkin rekan-rekan ada yang seperti saya, jadi pengen membuat sesuatu itu yang praktis dan menarik. Namun dari segi seni, dari segi ide itu terbatas. Nah, dari sini perang Canva ini sangat berpengaruh. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, oke. Ini nanti prosesnya bagaimana, Ibu Diah? Langsung kita masuk ke materi terlebih dahulu atau ada apa namanya hal yang harus dilewati terlebih dahulu? Oke, baik Pak. Nanti langsung ke materi. Cuman di sini saya akan menyampaikan sesuatu dulu kepada para mahasiswa yang ada di sini, baik dari Universitas Ibu maupun Universitas Flores, begitu ya. Jadi nanti untuk UASnya kalian itu adalah dari membuat media pembelajaran interaktif dengan menggunakan Canva. Nanti akan saya bagi untuk materi-materinya sesuai dengan materi pada kajian matematika sekolah. Jadi silakan semuanya di sini menyimak dengan baik apa yang akan dipaparkan oleh Pak Agus, begitu. Untuk kemudian nanti dapat kalian aplikasikan, kalian menggunakan Canva sebagai media pembelajaran interaktif. Oke, sebelum Pak Agus memaparkan materi di sini, ini saya baru terima CV-nya. Pak Agus. Oke, beliau S1 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dan S2-nya adalah Universitas 11 Maret. Kalau temannya Bumika dan Budian berarti MPD ya Pak ya, Magister Pendidikan. Beliau sekarang mengajar di SMP Insan Cendekia Sukoharjo, kemudian juga di Stikes Mambaul Ulum Surakarta, klinik pembelajaran MIPA. Keahlian beliau adalah yang pertama Duta Canva Indonesia, kemudian instruktur belajar ID. Oh, terlibat di belajar ID ya Bapak ya. Baik, Google Certificate Educator, kemudian Quizzes Certificate Trainer. Wah, ini ahli membuat quizzes juga ini Bapak rupanya. Kelas Point Certificate Trainer, Trainer Nasional IGI, Instruktur Guru, Master Trainer Upskillmu, Office Trainer High Teach Indonesia. Wah, ini silahkan ya adik-adik mas teman-teman, silahkan banyak bertanya hal-hal apa saja terkait dengan Canva kepada Pak Agus. Nanti apa saja yang tidak dipahami bisa ditanyakan. Baik, silakan Pak Agus, bisa dimulai untuk materinya. Baik, terima kasih Ibu Diah atas waktunya. Baik rekan-rekan mahasiswa semua, ini nanti untuk kuliah online itu biasanya berhubungan sama sinyal seperti itu ya. Jadi nanti mohon untuk rekan-rekan dari host ataupun Bapak Ibu yang terlibat di sini ataupun mahasiswa, nanti kalau misalnya suara saya tidak terlihat atau terdengar dengan jelas, kemudian share screen saya tidak terlihat dengan jelas, mohon untuk bisa menyampaikan seperti itu via misalnya di chat ataupun di apa namanya kolom komentar seperti itu. Sebentar saya matikan dulu untuk
WA saya. Oke. Nah, Bapak, rekan-rekan mahasiswa semua, mohon maaf ini saya kok biasanya saya ngisinya di ini rekan-rekan guru, ternyata ini harus di mahasiswa ya. Walaupun kemarin seminggu saya harus juga membimbing di mahasiswa di Lambung Mangkurat dari Banjarmasin ya, karena itu program 3 bulan di sana. Oke, baik rekan-rekan mahasiswa semua. Untuk pertama, ini saya akan mengenalkan atau apa istilahnya ya, kalau dalam kurikulum Merdeka sekarang kan istilahnya kurikulum kita sudah berganti dari kurikulum 2013 atau K13 istilahnya itu berganti menjadi kurikulum Merdeka seperti itu ya. Nah, ketika kita akan memulai mengenalkan sesuatu atau mengajarkan sesuatu, ada yang namanya adalah tes diagnostik atau mendiagnosa kebutuhan siswa atau kondisi dari siswa itu sendiri kalau di sekolah kan seperti itu. Nah, sekarang di sini saya juga akan melakukan itu. Nah, cuman tidak secara detail ya, rekan-rekan semua. Jadi aman, tidak akan berhubungan dengan matematik, aman ya. Jadi kalau di kelas sudah matematik, jangan sampai di sini matematik lagi ya. Walaupun nanti ujung-ujungnya juga matematik juga sih untuk bahannya. Tapi untuk pertanyaan pertama ini, kita tidak mengenalkan untuk matematik. Oke, saya minta izin untuk share screen. Oke, semoga ini bisa ya. Bismillah. Oke, saya share screen sekarang di warming up. Rekan-rekan semua, saya share screen di sini. Kita warming up dulu. Kita apa namanya pemanasan terlebih dahulu. Semoga kelasnya ini muncul. Nah, rekan-rekan semua, tadi sudah dikenalkan sama Ibu Diah bahwa saya pemegang salah satu certified di bidang kelas poin seperti itu. Walaupun hari ini kita berbicara mengenai Canva, tapi nggak ada salahnya kita mencoba aplikasi yang lain, di mana aplikasi ini juga penting dan juga berguna sekali bagi dunia pendidikan, bahkan dunia kampus pun juga sangat penting. Nah, ini nanti kelas poin ini sebenarnya aplikasi tidak tersendiri. Artinya aplikasi ini nempel di PowerPoint. Artinya PowerPoint jenis apapun itu bisa dikasih kelas poin seperti ini. Nah, ini rekan-rekan semua, kalau saya memaparkan seperti ini, nah rekan-rekan mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen itu tidak bisa ikut berpartisipasi. Tapi dengan menggunakan kelas poin ini, saya PPT yang saya tampilkan di sini, PowerPoint yang saya tampilkan di sini, Bapak Ibu bisa munculkan atau rekan-rekan mahasiswa bisa munculkan di HP Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Caranya bagaimana? Nah, ini di pojok kiri atas, sebentar saya ubah kelasnya dulu karena ini kelasnya kelas dari sebelah belum diganti. Oke, saya ganti sekarang. Nah, rekan-rekan semua, saya minta bergabung dengan kelas saya. Nah, ini rekan-rekan bergabungnya pakai apa ini ya? Kalau pakai HP, silakan bisa scan di barcode ini. Nah, sebentar. Kalau misalnya rekan-rekan pakai apa namanya ingin menggunakan apa namanya link ya. Kalau menggunakan link ini saya kirim melalui Ibu Mika ya. Mohon bantuannya Bu Mika untuk bisa bantu share ke rekan-rekan peserta di sini ya, mahasiswa maupun Bapak Ibu guru. Nah, kalau yang langsung melihat di layar bisa langsung scan di barcode ini atau QR code ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa langsung bergabung ini dan rekan-rekan mahasiswa juga bergabung ini. Nah, ini rekan-rekan mahasiswa jangan takut misalnya HP saya jadul, nah sebagainya. Nah, ini nggak ada cerita rekan-rekan semua. Nah, HP apapun selagi dia bisa terkoneksi dengan internet bisa mengakses ini semua. Oke. Coba silakan dibuka di scannernya, kemudian di-scan kode di atas. Atau silakan rekan-rekan buka atau ketikkan di pencarian Google atau Chrome ataupun yang lain boleh classpoint.app. Nah, nanti akan muncul di sana classpoint.app, silakan diklik kemudian masukkan kode ini 43888. Itu adalah kode kelas kita saat ini. Nah, nanti kalau misalnya ganti kelas pun bisa. Misalnya besok ganti kelas juga bisa. Saya personalisasi untuk misalnya sesi ini itu menjadi satu kode, besoknya buka lagi itu bisa. Nah, ini fungsinya. Nah, ini rekan-rekan semua ada berapa ini yang bergabung ya? Ada 44 ini ya.
Nah, ini coba sampai minimal 30 orang bergabung biar kita bisa merasakan bagaimana kelas point ini bisa memudahkan kita untuk belajar, memudahkan kita untuk mengajar, memudahkan kita untuk berkolaborasi seperti itu. Oke, alhamdulillah sudah ada 12. Ini saya mau cek siapa yang sudah bergabung. Ini ada kok ada 2 ya, Mbak Ika sama Mbak Pilka, berarti ini berdua ya, Mas Aldi, Mas Sandia. Nah, ini maaf ini nanti kalau keliru Mbak atau Mas, mohon maaf ya, ini karena namanya kadangkala ada yang identik antara yang putra maupun putri, tapi ini identiknya nggak ada ini ya, putra-putra, putri-putri jelas sekali. Oke, Mbak Yani Kendo, Mbak Diah, Mbak Mega, Mbak Maria, Mbak Merlin, nah, Mbak Stefania. Nah, oke, ini sudah ada 12 yang bergabung, dan ini Bapak Ibu Guru, kalau misalnya berkenan untuk bergabung, boleh nih juga bergabung, nggak apa-apa, nanti bisa eksplorasi sedikit tentang kelas point ini kerjanya seperti apa. Walaupun nanti tidak akan saya terangkan nih cara kerjanya seperti apa. Cukup merasakan terlebih dahulu. Kalau misalnya tertarik baru nanti di waktu yang lain kita selenggarakan khusus untuk kelas point. Tadi sudah di-spill kalau misalnya kuisis bagaimana? Kuisis sendiri juga versi yang lain. Untuk saat ini kita tidak menggunakan itu terlebih dahulu. Apakah nanti yang lain, aplikasi yang lain masih banyak? Banyak sekali Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Nah, ini zamannya sudah digital ya, semuanya sudah serba digital, artinya penguasaan TIK, teknologi informasi, itu harus Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa itu kuasai. Nah, ini ya. Oke, baru ada 17 ya, nanti saya tunggu terlebih dahulu, biar nanti kita bisa bergabung semua, meskipun sebenarnya ini nanti, kalau misalnya sudah saya mulai, ini rekan-rekan yang lain itu juga bisa bergabung di tengah jalan. Caranya sama dengan menggunakan link yang dibagikan tadi atau scan QR code yang di sini, atau silahkan masuk ke kelaspoint.app, kemudian masukkan kode kelas 43888. Kode kelas ini nanti akan berubah terus ya Bapak Ibu sekalian, meskipun kalau pas sesi ini saya patenkan di satu kode 43888 sampai akhir nanti. Oke, sudah ada 20. Oke, kita batasi sampai 25, nanti kita mulai. Nah, rekan-rekan yang belum bisa bergabung boleh menyusul dengan cara yang sudah saya paparkan tadi. Nah, biar nanti waktunya lebih cepat ya. Oke. Sudah 21, yang lain barangkali ada kendala, boleh disampaikan. Ini insya Allah tidak akan membuat HP lemot karena kita tidak menginstal apapun. Kita hanya mengakses. Kalaupun lemot biasanya itu karena apa istilahnya, sampah yang hasil kita browsing sesuatu itu lama tidak dibersihkan. Biasanya seperti itu. Atau cache-nya ya biasanya seperti itu. Oke, sudah 25. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah bergabung. Yang belum bergabung silahkan nanti ditunggu. Saya apresiasi dengan memberikan bintang di masing-masing apa namanya peserta gitu ya. Oke, saya langsung masuk ke sini. Oke, rekan-rekan mahasiswa, ini adalah PowerPoint. Awalnya ini adalah PowerPoint, rekan-rekan semua. Nah, ini akan saya dan saya pengen tahu rekan-rekan ini namanya siapa dan asalnya dari prodi apa. Nah, sekarang silahkan dijawab di HP rekan-rekan semua, dan nanti jawabannya akan muncul di sini. Mari kita kenalan di sini, biar saya tahu juga rekan-rekan ini dari fakultas mana saja. Barangkali tidak hanya di matematik saja. Oke, silahkan. Sudah ada belum ada yang mengumpulkan? Di sini saya bisa lihat berapa orang yang mengumpulkan. Nah, ini bisa mendeteksi juga Bapak Ibu dosen nih. Kalau misalnya sedang kuliah online, musiknya saya matikan aja ya, biar tidak terlalu berisik. Nah, ini misalnya untuk dosen yang mengisi ini, menggunakan aplikasi ini untuk kuliah online, ini bisa mendeteksi. Nah, dari sekian banyak pesertanya atau mahasiswanya, berapa nih yang on, berapa yang standby di depan layar. Nah, ini bisa kita lihat. Caranya adalah dengan ini, di status di sini. Nah, ini yang sudah menjawab ada 3, Mbak Era, Mbak Najmah, dan 4 orang, Mbak Ika dan Mbak Bilka. Sekarang sudah tambah Mbak Dara. Nah, yang belum siapa? Nah, ini semua. Nah, kadangkala bagi dosen yang mengajar secara online, ini bisa ketahuan, oh inilah mahasiswa gaib ya, mahasiswa yang ada tapi tak ada. Nah, entah di mana mereka. Nah, ini bisa diketahui untuk rekan-rekan Bapak Ibu dosen. Nah, ini bisa diketahui. Nah, sekarang kita sudah 7, nanti sampai 10 saya akan coba tampilkan di sini jawabannya mereka itu seperti apa. Oke, silakan bisa direspon. Ini kita batasi maksimal 2 menit ya, jadi masih ada 35 detik lagi. Nah, nanti kita close di situ.
Dan jawaban ini bisa kita save ke dalam PowerPoint kita. Jadi Bapak Ibu guru maupun rekan-rekan mahasiswa bisa menggunakan ini sebagai sarana presentasi dan juga pengumpulan data seperti itu ya. Oke, sudah ada 10 kita tampilkan coba. Nah, yang lain masih bisa menggunakan ini ya, bisa lanjut terus menjawab ya ini. Nah, ini ada dari Flores nih, dari Prodi Matematika, ini dari kampusnya ini, dari Universitas Teknokrat Indonesia. Jauh sekali nih ya. Oke, dari Prodi Matematika, kampusnya di sini ya. Namanya panjang sekali ini ya. Oke. Di sini semua pendidikan matematika Pak prodinya, cuman kampus asalnya yang berbeda-beda. Seperti yang tadi saya sampaikan, mereka ada mahasiswa PMM dari Sabang sampai Merauke, begitu Pak. Gitu ya, Masya Allah. Oke, baik. Luar biasa ini ya. Saya kemarin juga dapat satu mahasiswa baru dari Timor Leste ya. Dari farmasi yang saya ajar itu ternyata ada satu juga dari luar negeri, meskipun dulunya negerinya sama di Indonesia tapi sekarang di luar negeri itu ya. Berangkat harus pakai paspor ya. Oke, ini waduh, ini sudah hampir 3 menit ya rekan-rekan semua. Enggak apa-apa, ini baru ada 21 yang menjawab dari yang bergabung berapa ini? Oke, kita tutup ya, setelah 3 menit kita tutup. Nanti semakin ke sana semakin cepat nanti, karena sebenarnya untuk diagnostiknya ada di belakang. Ini sebagai refreshing terlebih dahulu gitu ya. Oke, 1, 2, maaf ini saya tutup. Mohon maaf untuk yang belum bisa menjawab. Ini saya apresiasi dengan memberikan bintang. Nah, ini bagi anak-anak sekolah biasanya senang sekali nih, dapat bintang dan sebagainya. Nah, ini kemudian akan saya masukkan slide sebagai istilahnya data ya, atau presensi saya ya. Nah, ini bisa masuk ke sini. Oke, sudah masuk. Nah, ini dia. Sudah saya bisa rekam di sini, tinggal saya save. Nah, ini sebagai data dari pengumpulan data ini. Oke, lanjut yang kedua. Saya pengen tahu nih, rekan-rekan semua dari Bapak Ibu dosen maupun dari rekan-rekan mahasiswa, dari mana asalnya. Nah, ini silahkan disampaikan. Nah, ini tadi kan ada yang dari PMM, dari Seantero Nusantara ya. Ada juga nih. Mbak Herlin dari Flores. Nah, ini ada yang dari Malang, ada yang dari Flores. Nah, ini coba nih, rekan-rekan kita yang ada di media online ini atau kuliah online ini ada dari mana nih? Dari Malang ke Panjen, dari ND Flores, ND Malang. Oh, ini di copy lagi ya dari Pak Mas Yanuar ini ya. Nah, ini saya dari Flores Timur, Sumba, NTT. Nah, dari NTT Flores juga Flores Adonara. Saya belum pernah dengar ini. Lumayan banyak sekali ya dari Flores, rata-rata dari Malang. PMM dari Lampung, wah, Masya Allah, ini ada satu lagi dari Lampung ya, dari Turen Malang. Nah, ini kalau ini misalnya kita misalnya sedang mengadakan presentasi, kita bisa mengumpulkan informasi menggunakan ini semua. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian, oke, kita batasi sampai 1,5 menit ya, karena ini pertanyaannya ringan. Host bisa dibantu untuk ya, barangkali ada yang bocor atau terpencet ininya. Oke. Oke, saya batasi sampai 1 detik ya. Oke, saya tutup sampai di sini. Ini rekan-rekan rata-rata dari Malang, Flores, ada juga tadi dari Maluku ya. Rekan-rekan ini dari peserta pelatihan saya juga banyak yang dari Maluku ya, dari rekan-rekan ini ya. Kawasan Timur. Oke, ini saya masukkan ke slide dulu. Oke, sudah. Nah, ini asalnya dari mana, sudah masuk ke sini. Sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Coba nih, saya pengen tahu, karena ini dari Seantero istilahnya Nusantara ya. Nah, ini saya pengen tahu nih, ini rekan-rekan ini nama panggilannya apa itu di daerahnya? Barangkali di daerah masing-masing Angel, panggilannya ya. Oke, ada Elsa, ada Gembul, Idut. Ini nama 2 orang ya. Ada Nanok, ada Fani, ada Mega. Nah, sama-sama Matias. Nah, ini Mas Aldi ya. Ada Melin, ada Aslin, ada Baina. Baina, ada namanya Baina ya. Oke, ada Oso, ada Nona, ada Nana. Oh, Nona sama Nana hampir mirip ya. Oke, ada Divan, kemudian ada Nontes. Nontes? Apa ini maksudnya ya? Panggilannya kah? Oke. Mungkin di daerahnya ya. Oke, ada Rara, ada Fania, ada Sandi, ada Fion, ada Yaken. Oh, Yani Kendo, Yaken. Oh, bagus ya. Singkatan ini ya. Oke, nah ini rekan-rekan semua luar biasa nih ya. Oke,
Saya tutup sampai 1 menit. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Oke, kita tutup dulu. Kita masukkan ke pertanyaan selanjutnya biar cepat saja ya. Oke. Aduh, bintangnya kelupaan. Oke, nggak apa-apa. Oke, saya masukkan ke sini sekarang. Nah, kadangkala asupan gizi itu mempengaruhi fokus. Coba nih, saya pengen tahu tadi pagi ini rekan-rekan sarapannya apa nih? Kita buktikan nih. Ini kan mendekati jam-jam kritis makan siangnya. Kali aja pagi tadi rencana makannya apa? Ayam geprek, masya Allah. Ubi goreng, daging anjing, ada nasi dan ikan, nasi goreng sosis, nasi susu roti. Wah, luar negeri nih. Oke. Ada lagi ya makannya apa? Oke, bagus nih. Oke, lanjut apa nih? Tidak makan pagi. Ya Allah, kasihan sekali ini ya. Tuh, dari panitia ada nggak nih makan siangnya? Oke, nah ini, oke, semoga walaupun belum makan pagi nanti makan siangnya double ya. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Kita batasi sampai 1 menit. Semoga sudah mewakili ini ya. Nasi sama sambal tomat, roti, oke, sayur sambal, telur dadar. Ya nggak apa-apa, jagung busi itu apa ya? Baru dengar ini. Oke, itu mungkin makanan di khasnya sana ya. Oke, terima kasih sudah 1 menit. Saya tutup jawabannya. Ini saya kumpulkan nih. Nanti kalau misalnya ada dosen yang tanya, ini mahasiswanya kok rajin banget nih, fokus terus. Nah, ini makan paginya apa ini? Sarapannya apa? Nah, ini bisa dideteksi dari sini ya. Oke, saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau tadi sudah makan enak, sedang saya pengen tahu nih, perasaannya hari ini atau siang ini seperti apa nih? Biasa aja, slow banget ya. Marah, kenapa nih marah? Senang sekali, sedih. Sedihnya kenapa ini ya? Oke, menyenangkan, marah, sedih, biasa, luar biasa. Ini berarti yang muncul sebagai tulisan yang paling gede adalah orang yang menuliskan paling banyak nih. Yang senang berapa orang nih? 4 orang yang senang, yang luar biasa baru 1 orang, yang marah 1 orang. Menyenangkan ini maksudnya ya. Oke, senang sekali seperti biasanya. Wah, ini slow menikmati kehidupan nih ya. Oke, ini banyak sekali 1 orang nih ya. Wah, senang, marah, sedih, luar biasa. Campur jadi satu ini ya, nano-nano. Oke. Nah, oke, kita ini ya. Kita close dalam 1 menit. Kita lihat yang paling banyak di apa gitu ya. Oke. Nah, ini paling banyak adalah senang. Semoga ini mewakili yang lain ya. Semoga yang lain ketularan dengan energinya 5 orang ini. Ini dia senang. Oke, saya close. Saya kasih bintang untuk semuanya. Terima kasih atas responnya. Nah, ini saya masukkan ke slide dan bisa saya masukkan ke dalam PowerPoint saya seperti ini. Oke, kita lanjut nih. Saya pengen tahu nih, rekan-rekan mahasiswa ini kenapa bisa memilih prodi matematika? Nah, kesasar ke jalan yang benar atau karena tidak ada pilihan yang lain? Oke, disuruh orang tua. Jujur nih ya, Mbak Era ya, kesasar. Serius ya, karena suka matematika Mbak Elizabeth nih ya. Semoga nanti suka terus ya, suka berhitung ya, tapi jangan hitung-hitungan ya Mbak Elin ya. Sama teman boleh lah, nggak hitung-hitungan. Oke, karena disuruh orang tua, disuruh kakak menantang. Keren. Oke, nah ini karena dipaksa mama. Oh, papanya gimana ya, Mbak Revina? Nah, disuruh nenek, angka maksudnya apa ya? Angka lebih menarik aja dari kata-kata. Angka, ya maksudnya ya angka. Oke, dari Mas Aldi ya. Karena suka matematika, disuruh orang tua, ingin mempelajari matematika lebih dalam, diminta bapak. Ini Mbak Yani Kendo ya, berbakti banget sama orang tuanya. Ya ini Mas Sandia juga sama, suka matematika. Mbak Ismatul Azizah, maaf ya. Saran dari teman. Sarannya bagus, temannya bagus nih ya. Nyarankan ke matematik ya, ilmu pasti itu ya. Oke, disuruh orang tua. Oke, terima kasih rekan-rekan yang sudah mengirimkan jawabannya. Saya close. Kemudian saya masukkan ke dalam slide saya. Nanti slide-nya saya bagikan ke rekan-rekan semua biar nanti ngelihat ya. Ini oke. Oke, sebentar. Ini agak lama karena kita harus menambah slide baru. Slide-nya yang awalnya cuma 9 bisa jadi 100 nih ya. Karena banyak. Oke, sekarang nih kita mulai fokus ke materi hari ini. Apa yang rekan-rekan ketahui tentang media pembelajaran? Apa sih media pembelajaran itu? Menurut rekan-rekan apa nih? Coba kita mau tampilkan di depan nih. Nah, ini pengetahuan umum ya, sesuai dengan apa idenya masing-masing. Rekan-rekan ini tahu media pembelajaran itu sebagai apa? Apakah itu? Nah, coba saya pengen tahu nih rekan-rekan. Silakan sambil dituliskan santai aja ya.
Media yang digunakan pada saat proses belajar mengajar. Oke, sebuah tempat untuk pembelajaran. Oke, sekolah ini ya, mirip dengan sekolah ya, lembaga dan sebagainya. Oke, media yang digunakan dalam menyampaikan materi belajar. Oke, sip. Sebagai ilmu di masa depan. Bagus juga. Oke, yuk yang lain. Sebuah bengkel pembelajaran. Alat bantu untuk melancarkan proses pembelajaran, tempat wadah kita belajar, sebuah wadah atau langkah-langkah pembelajaran. Oke, suatu penunjang yang digunakan untuk ini. Banyak sekali ini kata-katanya ya, dibaca lumayan ini ya. Oke, merupakan media pembelajaran. Oke, rata-rata ini ya sebagai media ya. Oke, perangkat pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, oke ya. Media atau wadah yang digunakan untuk melancarkan pembelajaran. Bagus ya, ini tujuan dari media pembelajaran memang seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa, ini kita bisa tahu ya, bisa dapat ide dari rekan-rekan yang lain bahwa media pembelajaran itu seperti apa. Oke, 1,5 menit, maaf saya close untuk jawabannya. Terima kasih yang sudah menjawab, yang belum nanti bisa disampaikan di lain kesempatan. Oke, saya masukkan dulu ke dalam slide saya. Oke, bentar. Ini sudah ada 23 yang merespon ya. Semoga ini bisa mewakili bagi rekan-rekan yang lain. Oke, saya masukkan ke dalam sini dulu. Oke, sekarang selanjutnya nih. Menurut rekan-rekan mahasiswa, media pembelajaran seperti apa sih yang dibutuhkan itu? Oke, coba. Saya pengen tahu nih. Media seperti apa ini yang dibutuhkan? Mesti kalau kaum milenial ya, generasi milenial zaman sekarang pasti media yang dibutuhkan adalah media ini. Oke, seperti PPT dan video pembelajaran. PPT seperti yang saya tampilkan ini dan ditambah dengan kelas point menjadi interaktif ya, video pembelajaran. Bagus nih, laptop dan HP, media. Betul ini ya, media juga ya. Media pembelajaran, alat berarti ini ya. Kalau PPT, bagus nih PPT ya. Oke, media yang dibutuhkan seperti modul ajar, PPT dan sebagainya. Oke. Nah, oke, laptop, handphone, dan sebagainya, papan tulis. Benar juga ya, modul ajar. Nah, oke. Kemudian, oke, laptop, media yang mendukung semua siswa dan bisa menunjang ininya. Oke, laptop, HP, PPT, alat peraga, PowerPoint, iPhone. Keren nih, iPhone ya. Mahal tapi ya, nggak semua orang bisa beli. Oke, tape recorder, radio, media yang mendukung semua pembelajaran. Nah, oke, nah ini rekan-rekan semua sudah 1 menit ya. Saya batasi sampai sini. Ini kita bisa ketahui bahwa rekan-rekan sudah punya pandangan nih. Kira-kira media apa yang dibutuhkan. Nah, oke ya. Oke, saya menjadi. Oke, mohon maaf ini klik ya, ternyata belum ini. Oke, seperti apa? Nah, sekarang saya pengen tahu nih rekan-rekan semua. Media pembelajaran interaktif itu yang seperti apa? Coba rekan-rekan ini. Coba dituliskan media pembelajaran interaktif yang hari ini kita akan pelajari dengan menggunakan Canva itu seperti apa? Adakah yang sudah terbayang atau nggak ada bayangan sama sekali? Boleh dituliskan karena ya ini kejujuran aja dan nggak ada nilainya. Tenang aja, ini untuk sesi hari ini mungkin tidak akan dinilai ya, tapi kehadirannya dinilai. Nah, nanti yang dinilai adalah hasil karyanya. Nah, itu ya. Kalau untuk pertanyaan yang saya sampaikan ini nanti tidak akan dinilai ya. Ini sebagai buah inspirasi saja. Alat bantu berbasis multimedia yang membantu proses pembelajaran. Keren. Metode pembelajaran tanya jawab. Mungkin. Nah, ini baru mungkin ya. Nanti kita pastikan tuh mungkin atau enggak itu. Seperti gambar bergerak, teks, video, game, dan sebagainya ya, alat bantu berbasis multimedia, video pembelajaran, aplikasi video, pembelajaran, permainan, edukasi, secara umum memiliki arti komunikasi dua arah. Oke, interaktif ya, berarti ya, alat bantu. Oke, game quiz, game quiz bisa diwakili ya. Oke, video pembelajaran, nah ini semuanya ya. Oke. Ada lagi alat bantu animasi. Nah, ini ya, belajar dengan bermain. Dunia anak sekali ya. Anak adalah dunianya belajar ya. Dunianya bermain ya, makanya belajar sambil bermain. Video pembelajaran. Media komunikasi secara dua arah. Oke ya. Oke, kita batasi sampai 2 menit. Rekan-rekan semua masih ada 19 detik lagi, 12 detik ya. Oke, silakan bisa dituliskan alat bantu berbasis multimedia, aplikasi komputer yang berisi kombinasi teks, gambar, dan grafik. Oke, nah ini sudah bagusnya ini ya, Mas Yanuarius. Nah ini
aplikasi e-learning, keren, aplikasi modul Blackboard, Google Classroom, oke, simulasi komputer, oke. Nah, sudah 2 menit, rekan-rekan terima kasih yang sudah menjawab. Ini saya close dulu. Oke, saya masukkan ke dalam slide. Untuk pertanyaan sebelumnya tadi kelewat, nggak bisa dimasukkan ke slide ya. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, sekarang nih harusnya di pertanyaan terakhir nih. Pentingkah membuat media pembelajaran? Menurut rekan-rekan penting nggak untuk saat ini sebagai tantangan mengajar di abad berapa ini ya? Berapa 21, 223 ya harusnya ya. Abadnya abad 21 tetap ya. Nah, tapi ini generasinya adalah generasi Z, di mana generasi Z ini sudah cenderung seenaknya sendiri ya, sesuai dengan kemauannya, belajar sesuai dengan apa yang dia minati. Sangat penting, penting. Ada 2 yang dominasi di sini, penting dan sangat penting, penting banget. Nah, oke, coba nih kita cek sampai 1 menit kira-kira jawaban yang paling banyak diminati di sini, yang dituliskan di sini apa nih? Penting sekali, sangat penting. Nah, ini intinya semuanya menganggap ini penting. Kalau misalnya jawabannya ini nggak penting, berarti ini ditutup aja ya, karena udah selesai. Ini media pembelajarannya nggak penting, nggak jadi kuliah ini ya. Oke, nah, oke, sangat penting. Nah, dominasinya adalah sangat penting. Berarti terima kasih rekan-rekan mahasiswa semuanya. Berarti menyadari bahwa media pembelajaran itu penting dan kita berusaha untuk bisa membuatnya gitu ya. Terima kasih yang sudah menjawab 30 orang dan saya close di sini. Terima kasih. Oke, saya masukkan ke dalam slide. Nah, sekarang nih pertanyaan terakhir nih ya. Saya pengen tahu. Oke, pernahkah membuat media pembelajaran? Saya pengen tahu nih. Pernah nggak rekan-rekan membuat media pembelajaran? Pernah. Nah, oke. Oke, pernah ya. Ini ternyata belum pertanyaan terakhir ya. Oke, masih diagnostik nih ya. Pernah. Oke, pernah seperti PPT. Oke, PPT berarti menggunakan Office ya, PowerPoint seperti itu. Pernah. Nanti membuatnya dengan media apa? Nanti setelah ini kita cari pertanyaannya atau kita cari jawabannya dari rekan-rekan semua. Apa nih? Sudah 28 dan dominasinya pernah. Pernah ini berapa orang nih? 24. Oke, 24 ya. Bu Diah nih ternyata sudah pernah membuat nih, tinggal dikembangkan aja ya. Oke, ternyata dominasinya adalah pernah. Ini kelihatannya nggak ada dominasi lain karena ini sudah 24 mewakili lebih dari separuh ini ya peserta. Oke, saya izin tutup dulu. Saya masukkan untuk semuanya. Kemudian saya masukkan ke dalam slide. Sekarang nih saya pengen tahu nih, rekan-rekan menggunakan media apa ini untuk membuat media aplikasi ya, aplikasi tambahan barangkali ya, selain PPT tadi disampaikan, rekan-rekan ini menggunakan aplikasi apa ini membuatnya ini. Nah, saya pengen tahu nih. Barangkali nanti bisa kita fasilitasi juga. Nah, ini PPT dan Canva, oke ya, Canva Mbak Rovina, Gamma aplikasi, pakai Gamma juga ya, pakai Capcut. Nah, ini bagi yang ini ya, pakai yang video ya. Nah, oke, rata-rata ada banyak pakai apa itu ya, Word dan PPT, ada KineMaster mengolah video ya. Kemudian ada lagi Canva, mayoritas pakai Canva ya. Ini Canva-nya Canva apa ini ya? Banyak kan atau Canva Pro atau Canva yang basic, WPS, Word Canva, oke, PPT Canva. Oke, kita tutup sampai 1 menit ya, 13 detik lagi. Rata-rata pakai Canva, Google Classroom. Bagus nih ya penggunaan untuk di aplikasi Google, Canva, Capcut dan sebagainya, KineMaster. Oke, kita tutup 3, 2, 1. Terima kasih yang sudah menjawab. Ini kita sudah tahu ya, rekan-rekan semua yang digunakan aplikasinya adalah aplikasi ini semua. Oke, kita masukkan ke dalam slide. Oke, sekarang rekan-rekan kira-kira bersedia nggak membuat media pembelajaran? Kalau tadi kan pernah nih. Sekarang dari hasil presentasi ini atau kuliah ini, Bapak, Ibu, rekan-rekan mahasiswa semua, bersedia nggak nih? Sangat bersedia, bersedia. Oke, jawabannya kayaknya pilihannya nggak banyak ya. Tapi ada nggak ya yang menjawab tidak bersedia? Mesti takut ya. Kalau peserta pelatihan sih berani, nggak repot, ribet. Nah, nggak punya waktu dan sebagainya. Nah, tapi kalau mahasiswa karena ada dosennya di sini nggak berani ya. Oke, Kalau mau nggak bersedia. bersedia nanti nggak dapat nilai UAS, Pak. Aduh, berat. Oke, berarti semoga bersedianya itu dengan senang hati ya, sebagaimana perasaannya tadi ya, senang gitu ya. Oke, kita tutup di 1 menit ya, rekan-rekan semua.
Oke, kita tutup di 3, 2, 1. Oke, sudah ada 24 dan ini 18 sudah mewakili di bersedia. Yang lainnya bersedia ya. Bersedia tapi kita belum paham. Oke, nah kita akan pahamkan di setelah ini ya. Oke, kita masukkan. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa. Ini saya close dulu. Untuk PPT ini saya save sebentar. PPT saya dari 9 slide menjadi 65 slide. Lumayan ini ya. Sebentar ini. Oke, sekarang kita masuk ke Canva ya. Jadi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ini adalah multimedia interaktif. Nah, ini bentukannya Canva itu seperti ini. Tapi saya sebelum kita praktek ke dalam Canva, saya akan menjelaskan dulu tentang multimedia pembelajaran interaktif itu seperti apa gitu ya. Nah, biar nanti rekan-rekan juga tahu ya. Nah, ini oke, saya slideshow dulu. Nah, kalau di Canva itu bisa kita buat presentasinya seperti ini. Oke ya, jadi rekan-rekan bisa presentasinya seperti ini. Oke, sebentar ini saya close punya saya dulu. Oke, nah ini adalah pengembangan multimedia interaktifnya ini seperti ini. Nah, yang pertama, unsur dari multimedia pembelajaran interaktif itu adalah pembelajaran ada interaktivitas. Jadi ada interaksi di sana, kemudian ada multimedia. Tadi rekan-rekan sudah menyebutkan bahwa di dalam multimedia interaktif itu atau media pembelajaran interaktif itu di sana ada multimedia simulasi dan sebagainya. Berarti rekan-rekan sudah punya bayangan tuh dalam media pembelajaran interaktif itu ada hal apa saja yang memuat di dalamnya, gitu ya. Nah, kemudian perbedaan antara media presentasi dengan multimedia. Kalau presentasi itu kontrolnya ada di penyaji, rekan-rekan semua. Jadi ya kita hanya memaparkan sebagaimana yang tadi kalau seandainya itu adalah sebuah PPT biasa, maka rekan-rekan nggak bisa berpartisipasi di sana, hanya menyimak saja. Nah, dengan menggunakan media presentasi interaktif ini atau multimedia pembelajaran interaktif ini, itu peserta atau apa namanya peserta didik ya peserta didik itu bisa berinteraksi, muridnya bisa apa namanya bisa berpartisipasi, berinteraksi, dia bisa aktif ya interaktif di situ. Nah, kalau di interaktif itu berarti kontrolnya di pengguna tapi materi lebih rinci dan navigasinya bisa mengarahkan pengen belajar apa. Oh, materinya dulu ketika mempelajari soalnya. Nah, soalnya belum paham, kita kembali ke materi terlebih dahulu. Nah, itu bisa dikontrol juga oleh pengguna. Nah, itu salah satu dari perbedaan dari apa namanya media presentasi biasa dengan multimedia pembelajaran interaktif. Nah, kemudian ragam dari multimedia pembelajaran interaktif ini seperti apa? Ada yang modelnya tutorial ya, jadi kita membuat sesuatu. Nah, step by step-nya itu digunakan sebagai media pembelajaran. Itu boleh. Drill dan praktis ini juga bisa. Simulasi. Nah, simulasi ini biasanya untuk beberapa materi yang membutuhkan praktek. Ada juga instruktasional dari game ya. Jadi ini instruksi dari sebuah game, penggunaan game ya, cara kerjanya game seperti apa. Nah, ini juga bisa menggunakan bentuk dari multimedia interaktif di mana di sana ada videonya, kemudian ada instruksinya dan sebagainya. Nah, ini butuh di situ. Nah, kemudian tren multimedia sekarang itu sudah banyak sekali ya, ada game edukasi, ada augmented reality ya. Jadi menghadirkan sesuatu yang abstrak itu menjadi nyata dengan membuat menggatukan teknologi AR ini ya. Nah, ini kemudian komponen yang ada. Nah, ini yang penting dari rekan-rekan semua. Nanti di pembelajaran interaktif itu di media yang kita buat harus ada ini semua. Yang pertama judulnya pasti ya. Tanpa judul kita nggak ngerti multimedia itu atau media pembelajaran itu digunakan untuk apa. Nah, kemudian keduanya sasaran. Ini juga penting. Sasarannya untuk siapa? Multimedia itu diperuntukkan untuk siapa? Jangan sampai salah sasaran, terutama penggunaan komponen yang ada di dalamnya, video dan sebagainya, dan juga dengan kata-katanya atau pilihan katanya. Tujuan pembelajaran jelas ya, materinya apa, tujuan pembelajarannya harus jelas dan harus spesifik. Jangan terlalu banyak. Kalau misalnya
dalam satu media pembelajaran itu paling banyak 2 sajalah tujuan pembelajaran. Kalau misalnya 1 itu lebih bagus. Nah, sehingga lebih fokus dan penguasaannya itu lebih bisa maksimal. Kemudian uraian materi. Materi diuraikan dengan bentuk yang lebih unik. Bisa menggunakan video, bisa menggunakan voice dari gurunya, atau menggunakan gambar, menggunakan tabel, menggunakan kurva, atau misalnya dengan menggunakan aplikasi tambahan yang disematkan di dalamnya, atau menggunakan teks yang singkat, yang istilahnya hanya narasi sederhana, tapi dia bisa digunakan untuk memahami materi tersebut. Yang selanjutnya adalah latihan atau tes. Nah, di sini tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman, di mana kalau misalnya sudah menguasai, maka bisa melanjutkan ke sesi berikutnya atau teks berikutnya. Nah, kalau misalnya belum menguasai, maka ada tombol back yang harus kembali ke materi sebelumnya, sehingga ada kewajiban untuk mempelajari lagi, sehingga kalau sudah dikuasai baru nanti lanjut ke selanjutnya. Yang terakhir adalah yang selanjutnya adalah pengembang. Pengembang itu adalah kita selaku pembuatnya. Nah, nanti rekan-rekan mahasiswa tampilkan di situ. Nanti akan saya tampilkan punya saya, sehingga nanti rekan-rekan bisa melihat di sana media pembelajaran interaktif itu seperti apa. Nah, gitu ya. Nah, kemudian referensi. Jangan menulis sesuatu yang tidak ada dasarnya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan itu membuat media pembelajaran ini, lampirkan juga di dalamnya. Ini diambil dari mana, sumbernya dari mana. Misalnya menggunakan gambar dan sebagainya, usahakan misalnya gambar itu adalah berlisensi ya. Jadi berlisensi yang dimana bisa disebarkan seperti itu. Sehingga memang media pembelajaran kita selain memang dia itu orisinil, itu juga di sana semuanya itu bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Oke, lanjut. Pengembangan multimedia pembelajaran interaktif itu tahapnya adalah ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Biasanya seperti itu. Ini konsep lengkapnya ya. Tapi biasanya ada juga yang berjalan sekaligus. Nanti ada evaluasi dan sebagainya. Nah, sasarannya sekarang nih. Nah, kalau sasarannya itu misalnya ini dari siswa dulu. Siswa ini jenjangnya apa? Jenjang dari SD, SMP, SMA, ataupun kuliah. Kemudian kelas berapa? Karena setiap jenjang ini beda kelas ya. Meskipun dalam kurikulum Merdeka itu ada fase ya, tapi dalam satu fase itu memuat beberapa kelas. Semester berapa? Cantumkan di situ. Nah, sehingga jelas orang yang mau menggunakan media pembelajaran interaktif yang kalian buat nanti, itu tahu, oh media pembelajaran ini digunakan untuk siapa? Apakah cocok untuk murid saya ataukah tidak? Nah, gitu ya. Kemudian menentukan topik atau materi. Nah, materi yang ditentukan di sini berdasarkan 2 atau 3 indikator saja, sehingga materinya itu tidak terluas. Sehingga MPI, singkatan dari multimedia pembelajaran interaktif ini, yaitu dikembangkan dengan menggunakan learning object ya. Jadi pembelajarannya itu secara spesifik. Nah, menyusun peta materi berdasarkan silabus pembelajaran. Jadi tetap ya berpedoman pada silabus, jangan keluar dari konsep itu atau keluar dari arahan dari situ. Oke, lanjut. Contoh peta materi. Nah, ini contoh dari peta materinya. Nah, ini misalnya kita menggunakan dari KB1, pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. Nah, ini bisa konsepnya, kemudian prinsip-prinsipnya diterapkan tahapan-tahapannya. Atau menggunakan KB2 juga boleh dengan menggunakan multimedia interaktif, juga sama dengan pembuatan dan pengembangan edugame. Nah, ini silakan bisa digunakan, ini salah satu ya pengembangannya, contoh peta materinya. Apakah harus seperti ini? Sebenarnya tidak ya Bapak rekan-rekan semua. Tergantung dari targetnya kita juga sama, kemampuan kita juga sama. Nah, yang penting nanti setelah selesai, setelah kita membuat itu, kita minta masukan dari rekan yang lain dan diharapkan rekan-rekan yang lain itu bisa memberikan masukan yang baik, kritik dan saran. Misalnya menurut saya kurang ini, menurut saya kurang ini. Nah, ini dengan sesama rekan nanti bisa saling untuk memberikan masukan yang baik. Nah, oke. Nah, contoh peta materi. Nah, ini bisa bisa ditampilkan di sini ya. Pilihan judul itu yang menarik, kreatif dan mudah diingat. Jangan terlalu panjang. Nah, ini kadangkala karena kita saking semangatnya di situ tuh judulnya panjang sekali. Nah, ini dihindari ya. Judulnya materinya yang singkat aja. Judul materinya yang singkat. Kemudian utamakan bahasanya adalah bahasa visual, bahasa yang istilahnya mudah untuk diterima oleh semua kalangan. Nah, gitu ya. Nah,
ini sesuaikan dengan kebutuhan juga, kebutuhan MPI itu untuk anak usia berapa. Nah, usia SD, SMP, SMA tentu beda ya. Untuk usia SD itu bahasanya adalah bahasa untuk anak-anak sekali. Nah, SMP itu biasanya untuk pertengahan ya, untuk anak-anak yang masuk di apa ya, usia tumbuh kembang gitu ya. Nah, kemudian kalau SMA itu udah pikirannya lebih berkembang lagi. Makanya penggunaan bahasa, visual, ilustrasi, video, dan sebagainya harus disesuaikan juga. Singkat, jelas, lengkap. Nah, ini ya, singkat, jelas, dan lengkap. Nah, ini paket yang lengkap ya, jadi tidak terlalu bertele-tele, tapi jelas, lengkap gitu. Nah, ini digunakan untuk menguraikan dari materi yang ingin disampaikan. Kemudian berikan contoh. Nah, ini yang penting ya, contohnya juga jangan terlalu jauh dari kehidupan dari siswa itu sendiri. Misalnya anak SD diceritakan tentang sesuatu yang belum diterima oleh anak-anak SD. Nah, ini jangan sampai ya. Nah, ini kan ketika sampaikan itu ya apa namanya? Sesuaikan dengan umurnya, sesuai dengan jenjangnya. Kalau memang jenjangnya SD, sesuaikan contohnya dengan jenjang SD, terutama pemilihan kata dan sebagainya. Oke, nah ini latihan dan tes. Nah, latihan ini kalau misalnya bisa menggunakan langsung di situ boleh, atau misalnya dengan menggunakan bantuan yang lain, misalnya tadi Quizizz juga boleh, misalnya dengan yang istilahnya tidak live. Quizizz itu bisa dibuat mode PR ya, jadi itu bisa dikerjakan kapanpun bisa. Yang penting gunakan media bantu misalnya ya, yang tidak harus live, tidak harus diselesaikan secara langsung, bisa diselesaikan nanti dengan batasan tentunya. Nah, ini ya. Dan di situ tampilkan juga jawabannya atau pembahasannya. Namun pembahasan yang penting ini, jangan pembahasan itu ditampilkan langsung setelah soal. Nah, ini yang penting ya. Karena apa? Kalau ditampilkan langsung setelah soal itu nanti siswa tidak akan tertantang untuk mengerjakan. Tampilkan pembahasan itu untuk siswa yang sudah bisa menjawab benar, sehingga dia bisa mengkoreksi, oh pengerjaan saya ini sudah seefektif apa. Nah, kalau masih kurang benar, dikembalikan lagi ke materi sebelumnya, sehingga dia bisa mendalami materi lagi dan menyelesaikan dari soal tersebut. Nah, ini ya yang penting ya. Kemudian referensi, nah ini yang penting bagi rekan-rekan semua, referensi ini penting ya, jadi jelas referensinya dari mana. Gitu. Oke, tata letaknya. Nah, ini salah satu kaidah ya rekan-rekan semua. Kalau menulis sesuatu itu usahakan enak dilihat dan juga tidak membuat mata cepat capek. Tulisannya kecil, banyak di layar. Siapapun pasti akan segera capek matanya. Belum lagi pakai misalnya ornamennya terlalu banyak. Kita bukan parade ornamen, tapi kita pengen apa istilahnya? Menghadirkan di situ sebuah penjelasan tentang materi. Nah, itu ya. Nah, coba ini bandingkan dengan ruas kiri dan ruas kanan ya. Nah, ruas kiri ini yang salah. Karena apa? Untuk membaca ini butuh tenaga ekstra. Karena apa? Tulisannya agak samar atau istilahnya apa ya? Terdistraksi sama suasana lautnya. Nah, coba bayangkan dengan yang sebelah kanan. Nah, sebelah kanan itu lebih enak. Tulisannya lebih enak dan bisa tetap menikmati panorama dari apa namanya? Lautnya. Nah, ini lebih enak. Kemudian navigasinya juga sama, konsisten. Jangan awalnya pakai apa, belakangnya pakai apa. Nah, kalau misalnya bawahnya itu menggunakan katakanlah panah sebanyak hitam seperti itu, ya pakai itu terus ke belakang itu. Nanti akan saya tunjukkan di multimedia yang sudah saya buat. Nah, kemudian tips navigasi itu tidak membingungkan. Nah, ini ya, dan sesuai. Artinya yaitu mudah untuk dilihat, untuk diketahui, untuk ditahu itu ya. Nah, bentuknya adalah konsisten, tempat dan fungsinya juga konsisten. Jangan halaman 1 di bawah, di kanan bawah, halaman kedua di kiri bawah, halaman 3 di kanan atas. Pusing nanti. Nah, ini membuat orang jadi bingung. Nah, ini dihindari ya. Oke. Kemudian pemilihan warna. Nah, ini mungkin kelemahan beberapa orang sama seperti saya ya. Jadi kalau warnanya itu kadang-kadang nabrak. Nabrak itu artinya apa? Misalnya di sini coba nih, di hutan tropis tropika yang atas nih, hutan hujan tropis tropika ya di sini. Ini bacanya nggak enak, kenapa? Nggak ada kontrasnya. Kita matanya cepet capek untuk baca ini. Nah, kalau kita saja capek, apalagi yang baca, yang menikmati karya kita. Maka usahakan kalimatnya ini kontras.
sehingga mudah untuk dibaca. Meskipun kontrasnya jangan kontras banget, merah dengan putih. Bendera sih nggak apa-apa karena biar cepat terlihat. Tapi kalau tulisan sebaiknya diredupkan lebih sedikit ya, sedikit. Misalnya satu step di bawahnya hitam, di bawahnya hitam. Itu lebih cocok di situ. Nah, ini bisa pakai panduan beberapa ini ya, untuk menentukan pemilihan warnanya yang lebih cocok yang mana gitu ya. Oke. Nah, pemilihan huruf. Nah, ini rekan-rekan semua. Usahakan maksimal 3 jenis huruf dalam satu media. Jangan sampai banyak. Nah, karena saya suka Arial, saya tuh nggak tahu Mas, saya Arial Beck, saya Verdana suka, Courier suka, misalnya Edwardian juga suka. Nah, ini terus dipakai semuanya. Kita sedang membuat media pembelajaran, bukan sedang parade font. Nah, fontnya bagus-bagus banyak, tapi gunakanlah seperlunya saja. 2 lebih bagus, maksimal 3. Nah, gitu ya. Jadi rekan-rekan semua jenis apa namanya font ini bisa rekan-rekan cari ya sendiri itu bisa. Nanti kalau misalnya butuh yang lain, butuh tambahan nanti bisa minta ke saya. Nanti saya kasih beberapa font yang eh, tidak ada di laptop seperti itu. Oke, nah sekarang media pendukung dari MPI itu sendiri. Ada diagram, foto, simulasi, animasi, audio, ilustrasi. Nah, ini rekan-rekan semua. Nah, dalam membuat media pendukung ini, usahakan warnanya juga yang sesuai dengan tema yang kita ambil. Temanya hijau, warnanya merah, nggak nyambung. Nah, usahakan yang ada kaitannya lah, minimal ada beberapa warna yang saling beririsan dengan tema yang kita ambil. Nah, ilustrasi juga harus jelas. Media audionya juga jelas, videonya juga harus diusahakan sejelas mungkin, gitu ya. Nah, kita lanjut. Media pendukung MPI ini gunakan media pendukung yang sesuai dengan kebutuhan materi, ya. Jangan karena bagus terus dimasukkan ke situ. Mentang-mentang karena di situ ada fitur yang bagus atau misalnya ada sebuah gambar yang bagus, tahu-tahu dimasukkan. Jangan ya. Nah, ini perhatikan di sini, tepat sasaran pengguna. Nah, yang paling penting adalah tidak melanggar hak cipta. Nah, ini yang penting ya, rekan-rekan semua diperhatikan ya. Walaupun yang punya belum tentu tahu, tapi ide apa ya istilahnya ya, tata keramanya lah, adabnya kita itu kalau misalnya menggunakan karya orang lain, menggunakan gambarnya orang lain kita cantumkan. Nah, seperti itu ya. Kemudian review dan revisi ini penting seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika sudah melihat ini dan sudah jadi, silakan minta review dari rekan mahasiswa lainnya ataupun Bapak Ibu dosen. Nah, ini agar apa? Kita kadang membuat menurut kita itu bagus, tapi menurut orang lain yang menikmati karya kita kadangkala itu kurang A, kurang B dan sebagainya. Meskipun memang ya tidak ada karya yang sempurna, namun ada baiknya kita menerima review dan juga saran dari rekan-rekan yang lain. Nah, gitu ya rekan-rekan semua. Ini penjelasan untuk dari MPI itu seperti apa ya. Nah, ini sudah selesai dari reviewnya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan langsung ke PPT. Ini nanti saya akan bagikan, insya Allah nanti akan saya bagikan lewat Bu Mika ya. Saya maunya manggilnya Mbak Mika terus karena biasanya manggilnya sama beliau gitu ya. Oke, nah ini eh saya tampilkan sebentar ini tulisan saya keganggu sama ini. Oke, sekarang pembelajaran interaktif nih. Saya akan tampilkan di sini. Jadi saya punya Oke, sebentar ini saya tampilkan ketutup tadi ya. Oke, sebentar saya tampilkan dulu. Downloadan saya hilang. Oke, nggak apa-apa. Saya ambilkan yang lain aja. Ambil layar rekan-rekan semua. Ini saya ambilkan dari satu dulu. Ini adalah media pembelajaran yang sudah saya buat. Ini saya buat ada musiknya, jadi biar apa namanya
yang menikmati bisa apa istilahnya tidak bosan ya. Tapi ini saya tutup dulu biar apa namanya tidak mengganggu. Nah, ini salah satu multimedia interaktif dulu saya buat di Pembatik ya. Nah, ini di sini ada pendahuluan, ada saran, ada sasaran, ada tujuan pembelajaran dan sebagainya. Di mana kalau kita klik ini, itu akan menuju ke sasarannya masing-masing atau ke halaman masing-masing. Misalnya kalau saya klik di pendahuluan, maka akan masuk ke pendahuluan, sasaran juga sama, latihan soal, asesmen dan sebagainya. Ini sama. Jadi di sini saya akan apa namanya tampilkan ke misalnya pendahuluan. Pendahuluan kemana? Saya klik di sini, masuknya ke sini. Nah, gitu. Untuk back-nya di mana? Back-nya ada di bawahnya. Ada di home ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi di belakang ini tadi pendahuluan. Nah, di sini biasanya ucapan selamat datang ya. Selamat datang seperti ini. Apa namanya? Ini pengarangnya siapa? Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya, rekan-rekan semua. Tombolnya di sini saya pakai pilihan ini karena ini yang sesuai dengan isi dari materi yang saya sampaikan. Nah, di sini home, ini kalau saya klik itu akan kembali ke awal tadi, ke sini. Nah, kalau di sini next, berarti ke halaman berikutnya. Nah, begitu ya, rekan-rekan semua. Nah, nanti saya akan bantu untuk cara mengelingkan itu bagaimana. Nah, yang perlu kita siapkan di sini pendahuluan, sasaran. Nah, ini sasarannya siapa? Saya klik sasaran, munculnya di sini. Nah, kemudian dan seterusnya, seandainya kita mau ke home lagi, boleh ke sini. Kemudian kita pengen tahu tujuan pembelajarannya apa. Nah, kita klik di tujuan pembelajaran di sini. Oke, nah masuknya ke sini. Tujuan pembelajarannya apa, capaian pembelajarannya apa. Biasanya kan kalau sekarang di kurikulum K13 itu kan apa namanya CP ya, capaian pembelajaran, kemudian TP ya, tujuan pembelajaran, kemudian diturunkan lagi menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran. Nah, kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, tinggal diklik yang next ke halaman selanjutnya, kita masuk ke halaman selanjutnya. Ini Prof. Oke, sebentar. Ini kayaknya oke, ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ini masih aman sepertinya. Oke, apersepsinya seperti apa? Nah, gunakan apersepsi ini bisa cerita seperti ini, bisa juga dalam bentuk video seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan juga bisa ke seperti ini atau ke home lagi untuk mengetahui misalnya preferensinya apa nih? Preferensinya siapa? Nah, preferensi di sini saya mengambil materi ini dari mana? Nah, ini musik juga ini saya tampilkan musik yang awal tadi ini kan sebenarnya ada musiknya. Kalau ditampilkan ini ada musiknya. Nanti rekan-rekan bisa sambil membuka ini nanti apa istilahnya tahu musiknya seperti apa. Nah, ini saya cantumkan juga asalnya dari mana. Kemudian saya membuat ini asalnya dari mana. Nah, gitu ya. Nah, kemudian untuk soal yang tadi saya sampaikan, soalnya itu harus bisa mengukur kemampuan atau ini masing-masing. Nah, misalnya soalnya seperti ini. Pada penghujung tahun, Mall Gajah Mada ini memberikan diskon 30% untuk kategori pakaian. Intan membeli celana panjang seharga Rp120.000. Berapa rupiah Intan harus membayar? Nah, ini misalnya harganya kan 120, ada diskon sebanyak 30%. Nah, kira-kira berapa rupiah Intan harus membayar? Misalnya nih, saya menghitung dan ternyata hasilnya adalah katakanlah 36.000 gitu ya. Nah, 36.000 saya pilih A, 36.000. Nah, coba ternyata jawabannya salah. Nah, kalau jawabannya salah, ini jangan langsung diarahkan ke pembahasan, tapi apa? Try again. Biar dicoba lagi, kembali ke halaman awal lagi tadi. Nah, ini berapa? Misalnya karena sudah ini ya sudah satu kali menjawab salah, misalnya kemudian dikerjakan ulang 84.000. Nah, ternyata baru benar. Nah, kalau sudah benar, ada jawaban benar seperti ini. Nah, ini kita masuk ke penjelasan. Nah, ini baru kita ketahui penjelasannya. Nah, setelah penjelasan kita ketahui ini kan bisa membandingkan antara hasil pengerjaannya dengan penjelasan yang diberikan oleh media itu tadi. Nah, setelah dibandingkan baru kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dari pengguna bisa langsung menggunakan soal selanjutnya dikerjakan. Nah, dengan cara yang seperti yang sama tadi. Kalau misalnya salah, katakanlah ini ya, saya menjawab asal 291, semoga ini salah. Nah, ini salah ya. Jadi ini jawabannya adalah salah. Kita nanti membuat ini. Per slide ini kita buat semuanya. Nah, ini try again, berarti kita nyoba lagi. Kalau benar, berarti nanti bisa lanjut. Kalau misalnya
saya udah pusing nih, mau ke materi lain atau misalnya mau ke fitur yang lain, kita kembali ke home. Nah, dengan Canva kita bisa membuat ini semua. Asesmennya bisa kita buat dengan menggunakan bantuan yang lain. Nah, dalam hal ini saya menggunakan Quizzes rekan-rekan semua. Nah, ini Quizzes yang saya gunakan. Jadi pengguna atau murid-murid itu bisa istilahnya mendeteksi dirinya. Oh, saya ini levelnya adalah rendah atau level low gitu ya. Level medium atau level high atau level tinggi gitu ya. Nah, rekan-rekan bisa mendeteksi dirinya. Oh, ternyata saya levelnya medium, maka saya pilih asesmen untuk medium. Nah, ini saya klik di sini. Nah, ini langsung diarahkan masuk ke dalam Quizzes. Nah, ini langsung masuk ke dalam aplikasi lain, aplikasi pendukung Quizzes. Nah, ini rekan-rekan semua. Dan ini tinggal ketikkan nama, kemudian jawab. Nah, ini dengan menggunakan Quizzes, cuman modenya adalah mode PR, di mana quiz ini bisa dikerjakan kapanpun. Nah, seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Ini sudah ya. Oke, aduh, kemana tadi? Oh, bentar nih halaman selanjutnya. Oke, ini ya. Nah, ini rekan-rekan semua. Sekarang yuk kita akan coba untuk membuat ya. Ini saya tutup dulu. Oke, sekarang saya akan praktekkan cara pembuatannya, rekan-rekan semua. Nah, ini cara mempraktekannya itu mulai dari halaman awal kita tadi kan ada beberapa komponen ya. Di sini ada pendahuluan, ada sasaran, tujuan, dan sebagainya. Silakan buat masing-masing satu halaman. Jadi ini halaman untuk pendahuluan sendiri. Nah, di sini kita buat halaman pendahuluan dulu. Pendahuluannya ini bisa kalian perkenalan di diri kalian, atau misalnya pakai yang penjelasan apa ya, istilahnya kayak ya pendahuluan lah, selamat datang dan sebagainya itu boleh. Nah, pakai ini. Kemudian halaman selanjutnya yang dibutuhkan adalah sasaran. Buat dulu sasarannya. Nah, ini sasarannya ada di halaman 4 nih. Sasaran, dituliskan dulu sasaran penggunaan media ini, MPI ini untuk siapa. Nah, ini bisa dituliskan di sini. Pokoknya masing-masing komponen di sini, ini kita buat terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran, apersepsi, dan sebagainya, kita buat satu persatu. Nah, kalau rekan-rekan semua ini misalnya kesulitan untuk untuk menentukan tema ini, bisa gunakan di apa namanya, Canva. Nah, ini ketik aja desain kemudian template di sini. Kemudian ketikkan di sini sesuai yang rekan-rekan butuhkan. Misalnya pengen yang merah marun misalnya. Di sini ada pilihan dan ini boleh dipakai semuanya, kecuali nanti yang apa namanya, kalau ini pro ya, pro atau edu, ini yang nggak bisa terpakai, nanti nggak usah dipakai. Nah, ini rekan-rekan bisa pakai ini kemudian diedit ya, diedit sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti rekan-rekan bisa eksplorasi di sini. Kemudian setelah membuat masing-masing komponen ini semua, sampai asesmen, sampai latihan soal, dan sebagainya ini sudah selesai. Nah, lanjut, nanti kita akan koneksikan dari masing-masing ini ke halaman berapa. Nah, terlebih dahulu kasih nama dulu tiap halamannya. Halaman 3 ini tentang apa? Diberi nama sesuai dengan judulnya di sini. Sehingga nanti akan lebih memudahkan kita ketika kita akan mengelingkan atau mengkoneksikan dari masing-masing halaman ini ya. Nah, ini sasaran, kemudian profil pelajar Pancasila dan sebagainya. Ini sudah kita namai masing-masing. Sehingga nanti akan lebih mudah ketika kita mengkoneksikan. Seperti itu. Oke, kemudian sekarang kita akan coba koneksikan di sini, koneksikan dari halaman pendahuluan. Silahkan diklik dari kata-katanya ya, atau tulisannya. Nah, di atas nanti akan muncul seperti rantai. Nah, ketika diklik rantainya ini, itu nanti akan muncul di sini pilihannya. Nah, kalau diklik di sini, bawahnya ini kan pilihan nih, yang nanti bisa kita koneksikan kemana. Nah, kalau misalnya kita hapus di sini, nah di sini ada pilihannya, nanti kita koneksikan kemana, materi berapa. Nah, ke bawah ini kan pilihannya banyak. Nah, ini bisa memudahkan kita, karena tadi ini adalah pendahuluan, maka klik saya pendahuluan. Nah,
berarti selesai. Link ini itu nanti ketika diklik, ketika di view, kemudian diklik nanti akan terhubung ke pendahuluan. Nah, itu caranya ya rekan-rekan semua untuk mengelingkan dari masing-masing tombol ini. Nah, kemudian tujuan juga sama ya. Yang lain, kalau sudah diklikkan di sini sudah ada tombolnya seperti ini atau rantainya seperti ini, tinggal diklik saja, maka di sini akan muncul ini dikoneksikan kemana. Nah, nanti dicek satu per satu. Nah, ini caranya biar nanti multimedia ini bisa terkoneksi dari satu halaman ke halaman yang lain seakan-akan sebuah aplikasi. Nah, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini kalau misalnya penambahan dari tanda ya, tanda home, tanda next dan sebagainya, silakan diletakkan yang penting konsisten. Kalau misalnya di bawah semua, di atas semua gitu ya. Kalaupun misalnya sebelah kanan, sebelah kiri karena menghindari dari objeknya ini nggak ada masalah. Yang penting lokasinya nggak terlalu berjauhan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, sama ya seperti tadi, misalkan ini home-nya ini terletaknya di mana. Nah, ini kita pisahkan dulu. Nah, home ini, nah ini juga sama, ditautkan ke mana home-nya ini. Nah, home-nya adalah di halaman muka. Di halaman muka tadi mana? Nah, halaman muka, halaman paling atas ini adalah halaman muka. Kemudian, selanjutnya, next ini dimatikan. Kenapa dimatikan? Karena kita belum punya halaman sebelumnya. Jadi halaman sebelumnya baru halaman muka. Maka kita matikan di sini. Kita bukan kita matikan ya, tidak kita kasih link. Dan warnanya kita kasih lebih buram atau lebih samar ya. Caranya di sini ada transparansi, kita bisa transparansikan gitu. Atau pilih warna yang lebih gelap atau lebih pudar warnanya. Nah, warna selanjutnya juga sama. Di sini misalnya next. Kita lanjutkan karena next-nya di sini halamannya adalah sasaran atau halaman 4 sasaran. Maka di tautannya ini kita hubungkan ke sasaran. Nah, begitu seterusnya. Nanti sebelum dikoneksikan di akhir, itu harus dicek terlebih dahulu. Biar tidak kemana-mana, ini bisa kita kelompokkan. Nah, ini bisa dikelompokkan, diklik menggunakan shift, kemudian dikelompokkan. Ini nanti digeser-geser tetap bersamaan, tiga-tiganya bersamaan, tidak berceceran gitu ya. Nah, gitu ya rekan-rekan semua. Kemudian kita lanjutkan nanti untuk tanya-jawab. Ini kita sudah pemaparan, tadi saya batasi pemaparan maksimal di 60 menit. Ini sudah hampir 60 menit ya. Oke, rekan-rekan, bagi ada yang perlu didiskusikan, boleh disampaikan. Untuk pemaparan saya sampaikan sampai di sini terlebih dahulu. Oke, Ibu Diah, waktu dan tempat saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Agus pemaparannya.